saja baru nyanyi. Saya duluan ya. Ibu. Pak. Lagu apa? Nyawer sambil nyanyi sambil nyawer. Iya, sambil nyawer kan. Iya, ntar kayak nyawer. Tapi nyanyi sambil nyawer. Nyanyi. Baru nyanyi baru nyawer. Ditabuin. Iya. Katanya nyanyi dulu ini Sohibul Baik. Wah, ya tahu. Tetan. Ayo Bu, sawerannya Bu. Baik. Aida, tarik. Bismillah ya. Bismillah. Rala dulu biar lama. Bila ingin melihat ikan, Ya salah. Inilah orang kampung di sini. dalam kolam, Anjir. sedangkan dulu airnya sebening kaca. Hehe. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda. Janda apa darah ini? Darah aja darah. Darah lincah. Asik. Ya boy. Ya, tarik. Langsung saya. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Hei, waris semuanya. Tandanya Angkat kemari. bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, Janganlah diganggu. Biarkan saja biar duduk dengan tenang. Senyum dulu. Senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Ya salah. bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Hey! Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Ya salam. Aduh, Masya Allah Cang Bana. Cinta terus memiliki karena jodoh rezeki mati. Oh takdir ilahi. Tinggal kini oh sajadah merah, kawan setia dalam ibadah. Sajadah
nyawer nyasak. Sak, siap. yang panyawer. Ya. Tidak kasih langsung kasih sama. Alhamdulillah. Terima kasih Sahibul Bait. Ini anaknya kagak? Ayo. Masih rumput. Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku punya. Ku diberi tanda mata sejadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Kasih kita hubungannya hanya sekejap saja. Dia menikah dengan pilihan abahnya, walau harus menderita, namun ku tetap berdoa, moga dia yang ku cinta berbahagia. Dulu Waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku punya. Ku diberi tanda mata sejadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Ya salam. Ayo, Bang Markum. Ayo, Bapak BPD. Silakan. Ayo ini buat beli sabun ntar nih. merana kini aku memang merana, tapi pantang bagiku untuk berputus asa. Logo udah keluar merah. Sadari cinta harus memiliki, karena jalan rezeki mati otak diriai. Tinggal kini sajadah merah, kawan setia dalam ibadah. Dulu aku masih bersama dia, dia yang Aku cinta dia. terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih banyak. Semoga makin berkah rezekinya, amin. Katanya agar aku rajin ibadah. Merana kini aku memang merana, tapi pantang bagiku untuk berputus asa. Ku sadari cinta harus memiliki, karena jodoh rezeki mati otak ilahi. Tinggal kini sajadah merah, kawan setia dalam ibadah. Dulu waktu aku masih bersama Dia, dia yang aku cinta, dia yang aku punya. Ku diberi tanda mata sejadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang udah. Nenek, makasih ya Nek, Masya Allah Nek, Barokallah, sehat selalu Nek. Bapak Mustaqim, Ketua Dewan Nasdem ya. Apa lagi tuh ada ketua Nasdem ya, udah ini. Suami beriman nih Pak. Ya. Pak Dewan, ayo Pak Dewan, keluarin yang merah-merah Pak Dewan. Bahagia sungguh aku bahagia punya suami tampan lagi beriman. Ayah dan ibuku setuju padanya karena dia memang suami beriman. Bahagia sungguh aku bahagia. Terima kasih punya suami tampan
kasih. Terima kasih. Barakallah, terima kasih banyak Bapak Mustaqim. Mudah-mudahan dengan pembacaan kisah maulid tadi kita semua mendapatkan syafaatul husna dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para ibu jemaah sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan sambutan, yang mana sambutan ini insya Allah akan disampaikan oleh Sahibul Bait, yaitu Ibu Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Kamanul Hayati. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang salam jualan opak. Tuh orang ngucapin salam kagak ada yang jawab kompak. Bu, jawab salam hukumnya? Ya, Ustazah. Bener kan? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ba'da tahiyah. Hadaratil muhtaramah wal mukarramah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama yang saya hormati dan yang saya muliakan sahibatul hajjat wa sahibatul bait, yaitu Ananda Hamdani beserta Gabriela Cesaria. Yang saya hormati suami saya tercinta yang selalu memberikan supportnya Bu ya, dukungannya pada saya, yang selalu berdiri di belakang saya. Apalah artinya saya tanpa adanya beliau, yaitu Bapak Asmada. Yang saya hormati besan saya yaitu Ibu Marlina. Yang saya hormati segenap para keluarga besar kami, baik dari pihak saya maupun dari suami saya maupun dari besan saya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Kalau di absen sampai siang atau yang gak pada kebagian ya Bu ya. Yang saya hormati para tamu undangan, wabil khusus para asatidzah. Yang saya hormati Al-Mukarramah Ibu Ustazah Fatihatuz Zakiyah dari Mangunjaya, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Bana, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Samu. Yang saya hormati Al-Mukarramah Ibu Ustazah Rohania, udah pulang. Yang saya hormati Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Rodia. Yang saya hormati Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Narsi. Yang saya hormati Al-Mukarramah Ibu Ustazah Yuyung Karlina. Wabil khusus penceramah kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Khofifah SPDI. Yang saya hormati para asatidzah, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, bini sepuh, para ibu-ibu hajah, para calon-calon hajah, para ibu-ibu umroh, calon-calon umroh, para ibu-ibu
Ibu segenap kepengurusan desa, aparatur desa Mangunjaya, Setia Mekar ya Bu ya, Ibu RT, Ibu RW, Ibu Kadus hadir Bu? Ya, ntar sore kali ya. Masih di rumahnya katanya. Yang saya hormati para tamu undangan, baik yang datangnya dari jauh maupun yang dari dekat, baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wan hadirat, jamaah majlis maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak saya sebutkan semuanya namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati para jamaah majlis taklim Miftahul Huda. Tuh, ini tim Marawis An-Ahmadiyah memakai kostum apa Bu? Kuning, lemon hijau. Alhamdulillah cantik. Yang semuanya insya Allah dirahmati, diberkahi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah masih melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian, terutama bermacam-macam nikmatnya. Di antaranya ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bermujalasah, bertolabul ilmi ya Bu ya, memenuhi undangan kami yaitu dalam rangka tasyakur walimatul khitan yang dihitankan cucu saya yang bernama Khalid Hamzah Al-Fatih. Doakan ya Bu ya, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, anak yang berbakti pada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan hajat anak kami diberikan keberkahan, kesuksesan, kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Hajatnya mendapatkan keberkahan, berkah rezekinya, berkah tamunya, semuanya ya Bu ya. Mudah-mudahan diberikan cuaca yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Sholawat beriring salam, marilah sama-sama kita limpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada guru kita, penceramah kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Khofifah SPDI. Kami persilakan untuk memasuki ruangan yang telah disediakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah belum saya Bu? Ya, yang saya hormati nih Bu, ada yang ketinggalan ya Bu ya tadi. Padahal ini udah ada catatannya nih. Tuh, Bapak Mustaqim dari anggota Dewan Nasdem. Ya Allah, saya lupa banget Bu. Padahal tadi dia udah nyawer. Pak, maafin ya Pak. Tuh, alhamdulillah. Tuh, tim Marawisnya lagi pada foto. Bu, lanjutin nggak Bu? Hari Bunda, silakan Bunda. Lanjut. Gue bingung lewat. Ibu-ibu hadirat sekalian, berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan, yaitu mewakilkan anak kami Hamdani beserta Ananda Gabriela Cesaria. Yang pertama yaitu mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran ibu sekalian, atas keluangan waktunya, ibu ya, atas doa restunya. Apalah artinya acara kami ini tanpa kehadiran ibu sekalian. Kami sekeluarga tidak dapat membalasnya. Kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Mudah-mudahan hadirnya ibu di sini, duduknya ibu di sini mendapatkan ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para tetangga tuh, para kerabat Handai Taulan family yang telah membantu kami baik moral maupun material, baik tenaga maupun pikiran. Kami tidak dapat membalasnya, kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Mudah-mudahan amal ibadah ibu dicatat sebagai catatan amal soleh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bu. Alhamdulillah. Duduk ya Bu ya. Di mana Bu? Masing-masing. Di bangku sebelah situ Bang. Namun sebelum kita dengarkan tausiah atau ceramah agama, saya di sini sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada susunan kata-kata saya yang kurang tersusun atau kurang berkenan di hati ibu semua. Saya ucapkan mohon maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati dan kita cintai Sahibul bait, sahibul hajat, walimatul khitan, yaitu keluarga besar Bapak Asmada dan Ibu Kamah Nur Hayati, yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para pimpinan majelis taklim, para orang tua, para sesepuh yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat, rasa mahabbah, rasa cinta saya. Wabil khusus juga yang hari ini mengiringi pembacaan kisah-kisah maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari tim Hajir Marawis An-Nahmadiyah. Kuning hijau, hijau kuning kayak apa Bu? Yang dipimpin oleh sesepuh kita, sesepuh Rawakalong, Ibu Haja Narsih. Mudah-mudahan tim Hajir Marawisnya selalu kompak, banyak jobnya, makin berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah sekalian, para tamu undangan, Bapak, Ibu yang hadir di tempat ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, kalimat tasyakur, kalimat tahmid senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang apabila kita hitung, Ibu, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, la tuhsuha, kita tidak akan bisa menghitungnya, betul? Saking apanya Bu? Saking apanya Bu? Saking banyaknya. Ibu-ibu sampai kagak kuat nyautin.
Ini nggak kuat nyautin, kekenyangan apa lapar? Bu, kekenyangan apa lapar? No, tim haji, tim marawih dari tadi gayem aja bu. Udah lapar habis tampil dia. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat yang paling tinggi. Nikmat apa ibu? Nikmat sehat walafiat. Kalau nikmat harta itu nikmat yang paling rendah bu, tapi nikmat yang paling tinggi adalah nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, kita sampai di tempat ini memenuhi undangan Ibu Ustazah Kama Bapak Asmada. Betul bu? Orang Rawakalong nyampe kemana ini bu? Masih dekat Bu Sanima ya bu ya. Tapi ya lumayan bu ya. Kalau kita nggak sehat, nggak panjang umur, nyampe nggak ke sini bu? Nyampe apa enggak? Kemana nyampenya? Oh, ke Mangunjaya katanya bu. Emang udah siap bu? Ya, jadi alhamdulillah. Walaupun mungkin kesehatan kita hari ini tidak sempurna, betul bu? Ada mungkin yang rada puyang-puyang dikit ya bu ya, yang kakinya rada-rada sakit, pinggangnya rada senut-senut, ada bu? Ada bu? Tapi alhamdulillah masih dikasih masih dikasih panjang umur, karena itu nikmat yang paling utama. Ya, kita boleh bahagia bu, dikasih harta banyak, betul? Siapa yang kagak mau punya duit banyak, betul? Tapi lebih bahagia lagi dikasih nikmat sehat panjang. Inna sa'adata kulla sa'adati tulal umri fi ta'atillah. Sesungguhnya kebahagiaan di atas segala kebahagiaan itu adalah nikmat sehat panjang umur. Jangan sehat panjang umur doang bu, tapi tambahin tulal umri fi ta'atillah. Dikasih nikmat sehat, dikasih panjang umur dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Insya Allah ibu, bu, ini saya ngomong kagak lama-lama, tahu ibu-ibu udah pada kerakak kerukuk ini mulutnya, perutnya ibu. Kalau kita dikasih sehat panjang umur doang, banyak orang-orang juga pada sehat panjang umur, betul? Tapi sehat panjang umur yang berkah, tulal umri fi ta'atillah, yang digunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah salah satunya hari ini kita hadir memenuhi undangan Ibu Ustazah Kamah beserta putra beliau Ananda Dani. Bukan hanya sekedar kita memenuhi undangan insya, tapi kita niatin juga bersilaturahmi, kita niatin juga bertolabul ilmi, kita niatin juga menyambung tali ukhuwah Islamiyah kita. Insya Allah umur kita hari ini menjadi umur yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini Bapak Dadi beserta Ibu Ustazah Kama bu tasyakur ya bu ya, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah disampaikan cucunya sudah dihitan ya, udah lama dihitannya ya, udah lari-larian, udah sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus panjang umur. Setelah dihitan makin sehat, makin bagus proses pertumbuhannya. Mudah-mudahan yang dihitan Ananda menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Dihitan hari ini tasyakurnya bu, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah sudah melaksanakan hitan lancar, sukses, berkah, selamat, sehat. Bu, saya tanya sama ibu-ibu, hitan itu apa bu? Hitan apa bu? Sunat. Sunat apa bu? Hitan. Muter-muter aja deh di situ. Sunat apa sunat? Hitan. Hitan apa hitan? Sunat ya. Kalau menurut ilmu fikih bu, khitan itu adalah apa? Qata'ul jaldal
hasyafah, memotong kulit hasyafah. Itu namanya khitan menurut ilmu fikih, Bu. Khitan itu dasar hukumnya, pertama dasar hukumnya diturunkannya itu adalah sunnah, karena mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, tapi karena khitan ini terbentur dengan perintah sholat, dengan ibadah yang lain, maka khitan hukumnya menjadi wajib. Wajib artinya apa, Bu? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalin dapat. Nah, berarti kalau kita orang tua melaksanakan khitan anak kita, bukan hanya sekedar dari segi kesehatan anak ini tambah sehat, tapi yang lebih mulia, kita telah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ketaatan Nabi Allah Ibrahim ketika menerima perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Apa kata Allah, Ibu? Wa idh batala Ibrahim, ketika Allah menguji Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, maka Nabi Allah Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat itu, menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Salah satunya khitan, Ibu. Perintah khitan ini bukan sebuah hal yang biasa ketika Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah. Karena perintah khitan ini ketika turun kepada Nabi Allah Ibrahim, itu suatu ujian bagi Nabi Allah Ibrahim. Kenapa, Ibu? Karena perintah khitan ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi Allah Ibrahim berusia 80 tahun. Bu, Ibu, kalau bapak-bapak orang lelaki usianya 80 tahun, kira-kira 80 tahun, Bu, kira-kira itu masih muda apa udah tua? Masih muda apa udah tua? Apa udah alot? Apa hanya alot? Nah, tapi karena itu perintah Allah, ya, tidak pandang usia masih muda atau sudah tua. 80 tahun kira-kira, kalau orang kita umatnya Nabi Muhammad, Ibu, itu udah bau apa, Bu? Ya, udah telanjuran dah. Coba kalau perintah hitamnya ada di umatnya Nabi Muhammad 80 tahun, ya udah telanjuran, udah bau tanah, ya Bu ya. Tapi tidak bagi Nabi Allah Ibrahim, dilaksanakan karena itu perintah Allah Subhanahu, maka dikerjakan. Makanya dalam satu riwayat, Ibu, ikhtatanna Ibrahima wa huwa benu samanuna min umrihi bil qadum. Dikhitan Nabi Allah Ibrahim ketika berusia 80 tahun, disunatnya pakai pakai apa, Bu? Pakai kampak. Kalau orang belum ada gunting zaman dulu mah pakai pisau, ya kagak mempan, Bu. Akhirnya pakai apa? Ibu-ibu jangan dibayangin ya, Bu, jangan dibayangin ya. Itulah perintah Allah. Makanya kita bersyukur, Bu, kalau kita punya anak, alhamdulillah, masih usia masih kecil, belum balik, ya kan? Anak ini udah malah minta, mak sunat, mak sunat, mak pengen sunat. Ada nggak, Bu, anak kita tuh yang masih kecil udah pada minta sunat? Ya kan, Bu? Bersyukur kita, nggak pakai susah-susah, betul? Dia udah minta sunat, nih maknya yang kadang-kadang, entar tong, jangan sekarang, entar kalau mau udah punya duit, entar kalau udah dapat arisan, entar kalau udah dapat gusuran, kan emak mau hajatan, mau kerjaan. Tuh bocah keburu motong sendiri,
Ya, jadi alhamdulillah anak sekecil itu usia belum balik, rata-rata usia 7 sampai 10 tahun itu bagusnya anak dihitan Ibu. Seiring diperintahkannya anak melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan kita lihat cuma sekedar hitam sekarang mah gampang. Tidak seperti itu. Tapi yang lebih mulia, anak ini walaupun masih kecil sudah bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adikku sayang, oh adikku sayang, kini masanya kau kan dihitankan, menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai abal anbiya yang dikasihi Allah tersebut. Ya, ibu-ibu mah udah hafal aja tuh. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah sekilas saya kalau sampaikan hitan ini ntar kesiangan Ibu. Jadi orang tua bersyukur kalau kita punya anak gampang dididiknya, gampang diurusinnya, disuruh hitan, alhamdulillah dia udah mau, usia masih kecil. Karena apa? Saya sering sampein Bu, saya punya teman ada anak udah SMA dia belum mau disunat. Terus saya lagi ketemu teman saya, dia masih usia SMA Bu, kagak mau disunat. Begitu saya ketemu lagi udah kuliah, saya tanya, udah disunat apa belum? Belum. Kira-kira kalau begitu salah siapa nih Bu? Salah siapa nih Bu? Salah satunya peran si orang tua, karena tidak sejak dini memberikan pemahaman, memberikan pendidikan tentang agamanya. Betul apa betul? Betul aja udah Bu, kagak ada pilihan, kelamaan ntar Bu, hitam. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya apa? Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Tidak banyak mungkin saya sampaikan. Orang tua itu bukan hanya mengajarkan, tetapi yang lebih utama kita sebagai orang tua punya kewajiban mendidik anak-anak kita. Yang dalam satu sisi anak ini adalah merupakan anugerah, kebahagiaan, kesenangan. Tapi dalam satu sisi anak ini menjadi ujian bagi kedua orang tua. Ya Ibu. Ada banyak tahapan-tahapan orang tua mendidik anaknya. Karena apa? Setiap usia anak itu ujiannya beda-beda. Betul Bu? Maka kewajiban kita didik anak-anak kita, diberikan pendidikan yang baik, ajarkan ilmu dunia, ilmu akhirat. Minimal apa Ibu? 3 hal ini yang kita nggak boleh lupakan. Ya, pesan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Adibu auladakum ala salasi khisolin. Bu, tahu artinya Bu? Jadi Bu bengong baik. Paham apa paham Bu? Kata Nabi, adibu auladakum ala salasi khisolin. Didik anakmu 3 perkara. Artinya ini kewajiban siapa Bu? Kewajiban kita orang tua. Ya, kalau kita ngaku umat Islam, kita ngaku umatnya Nabi, pengen kita diakui sebagai umat yang dicintai Nabi, laksanakan 3 hal ini. Adibu auladakum ala salasi hisolin. Didik anakmu 3 hal. Bahasa Arabnya adibu, bukan alimu Bu. Beda adibu dengan alimu, itu beda. Kalau alimu ajarkan, kalau ngajarin guru bisa. Tapi kalau adibu derajatnya lebih tinggi dari alimu. Kalau alimu diajarin udah selesai. Orang apa? Guru. Orang yang mengajarkan tidak perlu memberi contoh. Tapi kalau adibu bukan hanya sekedar mengajarkan, tetapi memberi contoh apa yang dia ajarkan. Makanya bahasanya adibu, didik anakmu 3 perkara ini. Apa yang pertama Ibu? Hubbi nabiyikum. Didik anakmu agar mereka mencintai nabimu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang cinta,
Bu, cinta yang paling mulia adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu. Mana buktinya kalau kita cinta? Buktinya kalau orang cinta, salah satunya apa? Sering diomongin, sering disebut, sering diikutin. Kenapa? Karena kita cinta. Makanya sebagai salah satu bukti kita cinta kepada Nabi, sering-seringlah kita menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu. Itu pula yang kita didik kepada anak-anak kita. Bagaimana nyebut nama Nabi? Muhammad, Muhammad. Begitu Bu? Begitu bukan? Bukan. Yang namanya menyebut nama Nabi Muhammad tidak sama ketika kita menyebut nama orang biasa. Bagaimana tandanya kita cinta kepada Nabi Muhammad? Banyak-banyaklah kita mengajarkan sholawat kepada siapa? Anak-anak didik kita. Karena dengan bersolawat, anak-anak kita akan tumbuh cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu. Mulainya dari siapa? Kita orang tuanya. Bu, Ibu, saya mah yakin, apalagi ibu-ibu majelis taklim, ya. Orang kalau rajin di majelis taklim, insya Allah termasuk para pencinta-pencinta sholawat. Iya Pak ya Ibu? Yang namanya sholawat mah udah biasa, betul? Bahkan sholawat itu udah jadi senjata andalan kita. Iya Pak ya Ibu? Iya, kita udah nggak ragu lagi Bu. Yang namanya sholawat itu menjawab semua keinginan kita. Sholawat itu menjawab semua masalah kita. Itu pula yang kita tanamkan sama anak-anak kita. Bu, sholawat tibil qulub ada, sholawat kamilah, sholawat busro, sholawat yang lain. Tuh, perdengarkan, ajarkan kepada anak kita. Katanya ngaku umatnya Nabi. Iya Pak ya Ibu? Ngaku umatnya Nabi, ngaku cinta sama Nabi. Bu, resepnya senangnya nyanyi dangdutan. Ada kagak yang begini? Ada yang begitu? Ada apa enggak? Mana orangnya? Dan jilbabnya mana Bu? Kasih lihat saya Bu. Iya, bagaimana kita pengen punya anak yang soleh? Ya, bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban orang tua kalau kita sendiri tidak mendidik anak kita dengan memberi contoh? Biasain Ibu, apalagi kita nih usia kita, ya Allah, saya lihat ini bukan ya dikata muda, udah kagak muda. Bu, dikata tua pengen dibilang apa? Muda, udah kurang-kurangin deh Bu, ya kan? Banyakin apa Ibu? Sholawat. Insya bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin apa? Lupa tuh ya. Dari neraka minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli iya diganti. Itu lagu Ikan Dalam Wali. Ya kan? Tuh, adibu auladakum, didik anak kita supaya dia cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Banyak bersolawat. Kenalkan anak kita dengan solawat, cinta kepada solawat. Insya Allah itu menjadi salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu. Yang kedua apa? Wahubi ahli baitihi. Kita sebagai orang tua didik anak-anak kita supaya cinta kepada zuriyahnya Nabi. Zuriyahnya Nabi itu dari mana? Dari keturunannya Siti Fatimah, Bu. Sayyidah Fatimah, kalau orang Indonesia Siti, ya Bu ya. Siti Aminah, Siti Aisyah, Siti Fatimah. Padahal di Arab mah kagak ada Siti, Bu. Manggilnya apa? Sayyidah Fatimah. Jadi yang berasal dari keturunan Sayyidah Fatimah itulah keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu. Sekarang begini Ibu, kita punya kewajiban ya mengajarkan anak kita supaya cinta dengan keturunan Nabi. Jangankan
harus cinta. Kita kalau yang muda sama yang tua aja kita harus cinta, harus apa? Hormat, betul? Sama saudara, sama guru, iya kan? Kita harus hormat, apalagi dengan keturunan-keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang ketiga apa? Didik anakmu wa qiraatul Quran. Didik anak-anakmu membaca Al-Quran. Jangan cuma anak disuruh ngaji, jangan cuma anak disuruh belajar Quran, tapi yang namanya mendidik mulai dari kita orang tuanya belajar Bu, ibu udah usia sekarang, baca Qurannya udah bagus apa belum? Bu, belum bagus, mau kapan bagusnya? Ya, makanya Bu kurang-kurangin tuh, ya, kurang-kurangin nyanyi yang nggak bermanfaat, kurang-kurangin hal-hal yang tidak berguna. Nih kita usia kita ini udah 40 tahun ke atas, saya lihat ini yang pada datang ini udah 40 tahun ke atas, sudah lebih. Kurangin udah Bu, banyakin apa? Baca Quran. Kalau kita pengen anak kita baca Qurannya bagus, didik dari siapa? Orang tuanya. Kalau disuruh ngaji pada susah, makanya anaknya pada susah ngaji, bener nggak Ibu? Ya Allah Ustazah, anak saya males banget, disuruh ngajinya susah banget. Lah saya tinggal balikin Bu, nurunin siapa itu? Nurunin siapa? Maknya. Kalau disuruh ngaji, ayo Bu ngaji, ya udah lu jalan duluan sono, ntar gua belakangan, sampai pulang belakangan kagak datang Bu. Iya Pak, iya? Ada nggak yang begitu? Iya, makanya kalau kita pengen anak kita ngajinya rajin, Qurannya bagus, nih orang tuanya belajar Bu, tahsin Quran. Kita bisa baca Quran, jangan sekedar kita bisa ngaji sama guru supaya dibenerin baca Quran kita ada yang salah apa enggak. Kalau ibu udah ngandelin sekarang yang ibu bisa, ibu nganggapnya udah bener aja. Kalau kita belajar sama guru, kita tahu iya ya masih ada yang salah. Insya Allah Ibu, kalau orang tuanya belajar Quran gampang, insya Allah kita punya anak gampang disuruh ngaji, gampang disuruh belajar Quran. Kenapa? Quran yang suatu saat bisa nolong kita Ibu. Kata Nabi, fa inna hamalatal Quran fi dillillah yaumala dilla illa dilluh. Orang-orang yang membawa Al-Quran dalam arti banyak hafalan Quran. Bu, Ibu, akhir hidup kita, kedudukan kita nanti di akhirat itu sama dengan berapa banyaknya Al-Quran yang kita hafal. Ibu hafal berapa juz Bu? Bu, Ibu hafal berapa juz? Alhamdulillah Ustazah juz 30. Itu gak yang terakhir banget. Ulang jubirobil palak, ulang jubirobina sama kulu. Derajat kita nanti di surga tergantung berapa banyak Quran yang kita hafal Ibu. Ya, jangankan derajat nanti di surga, di dunia saja Allah sudah tunjukkan. Orang-orang yang penghafal Quran insya Allah dunianya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo Ibu, habiskan waktu kita untuk belajar Quran, habiskan waktu kita untuk baca, habiskan waktu kita, sempetin untuk menghafal Al-Quran. Tapi ibu-ibu juga saya yakin udah pada hafal banyak Bu hafalannya. Iya Pak, ya Bu. Yasin hafal Yasin? Hafal Yasin. Yasin tuh hafal Yasin. Ya kan? Baik kalau baca bareng-bareng hafal ya Bu ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan nggak nyampe di kita anak-anak kita ya. Jadi penghafal Quran, nggak nyampe di anak-anak kita, mudah-mudahan nyampe di cucu-cucu kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, tinggal kita yuk perbaiki diri kita ya, habiskan waktu kita untuk lebih dekat lagi dengan ulama, dekat dengan majelis taklim, dekat dengan Al-Quran. Karena apa? Suatu saat kita bakal pulang, kedudukan kita nanti di akhirat, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya kita doakan ya Bu ya, mudah-mudahan anak-anak kita
yang udah pada punya cucu kita, mudah-mudahan menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus buat Ananda yang hari ini dilaksanakan tasyakur hitamnya, Ananda Khalid Hamzah Al-Fatih. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dimudahkan dalam proses pertumbuhannya, dimudahkan dalam proses pendidikannya, tercapai cita-citanya, menjadi anak yang berguna, bermanfaat bagi nusa bangsa serta agamanya. Mudah-mudahan menjadi anak yang qurrata a'yun, menyejukkan, menyenangkan kedua orang tuanya, termasuk kita semua yang hadir. Mudah-mudahan doa-doa itu akan sampai kepada diri kita masing-masing, anak cucu kita, keluarga kita, insya Allah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Mari Ibu kita angkat kedua tangan kita, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajatnya Sohibul Bait mendapat ridhonya Allah, senantiasa Allah berkahi, diberkahi rezekinya. Oke ya. Oke. 1, 2. Tahan dulu. Ikut dulu dah. Ikut aja dulu ya. Bebas. 1, 2. Dulu tunggu lagi. Lagi dulu. Oke, mana HP-nya? Siap. Tangan dulu. 1, 2, 3. Oke. Tangannya diapain? Lebarin. Dulu. 1, 2, 3. Ketawa semua ya. 1, 2, 3. Tahan dulu. Bebas. 1, 2. Oke, mana? Tahan. Bebas. Tangannya. 1, 2. Biasanya jam 8 atau jam 8 Terus